Tuhan juga membela orang yang benar, sehingga orang benar akan selama-lamanya menikmati berkat Tuhan di negeri. Makanya dikatakan, orang yang lembut hati akan mewarisi negeri, atau orang yang lembut hati akan memiliki bumi. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-13 di dalam serial perenungan Kitab Mazmur. Hari ini dengan tema Orang yang lembut hati akan mewarisi negeri. Kita baca dari Mazmur 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-39. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah orang yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya.
sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar, seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan pada masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-39. Kita perhatikan bahwa ada 3 tujuan mempelajari Mazmur 37. Yang pertama, untuk mempelajari mengapa kita tidak perlu resah, marah, atau iri hati pada orang jahat saat mereka makmur. Yang kedua, untuk melihat pentingnya mempercayai Tuhan dan melakukan cara kita untuk Tuhan. Yang ketiga, untuk memperhatikan konteks dari mana datangnya ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mazmur Daud ini bersifat didaktik, diisi dengan pengajaran untuk umat Tuhan. Mazmur ini jelas ditulis di usia lanjut, di mana Daud membagikan pengalamannya dan serta pengamatannya di dalam hidupnya. Tema ini berulang adalah siapa yang akan mewarisi bumi atau mewarisi negeri. Dan jawaban pemazmur adalah salah satunya ucapan bahagia di dalam khotbah Yesus di bukit, Matius 5 ayat yang ke-5. Dari konteks Mazmur, kita mungkin memahami kebahagiaan untuk merujuk pada berkat hidup ini bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Tidak agar mereka benar-benar memiliki lebih banyak kekayaan bumi ini, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk menikmati berkat Allah. Akrostik dalam bahasa Ibrani asli, Mazmur ini agak sulit untuk dibagi di dalam garis besar. Mazmur ini dimulai dengan serangkaian nasihat yang ditujukan kepada orang benar, percaya kepada Tuhan dan tidak resah atau marah ketika orang jahat hidup makmur. Mazmur ini berlanjut dengan eksposisi untuk membedakan orang jahat dan orang benar, menggambarkan kesia-siaan orang fasik dan ketabahan orang yang benar. Mazmur 37 diakhiri dengan nasihat bagi seseorang atau sebagian orang atau banyak orang untuk berbuat baik dan menjauhi dari kejahatan, menanti Tuhan dan menjaga jalannya, dan catatan cermat masa depan orang benar sebagai lawan akhir dari orang fasik. Ayat 27-40. Kita lihat perinciannya lebih lanjut. Pertama-tama adalah tentang penjelasan untuk orang benar ayat 37, Mazmur 37 ayat 1-8. Jangan iri kepada orang jahat, itu ada di dalam ayat 1-2. Pemazmur menasihatkan agar jangan resah atau iri atau khawatir kepada para pekerja kejahatan atau kepada orang yang hidup fasik dan hidup jahat. Mereka akan segera layu dan akan segera dipotong.
Tempat iman kita kepada Tuhan itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Pemazmur mengajak semua pembaca untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Karena orang yang melakukan hal-hal yang baik dan percaya kepada Tuhan, menempatkan imannya kepada Tuhan, mereka akan memiliki bumi, atau dengan kata lain mewarisi negeri, makan dari kesetiaannya, karena Tuhan akan memelihara hidup orang benar dengan berlimpah-limpah. Yang berikutnya adalah bersukacita di dalam Tuhan yang akan memberikan semua keinginan hati kita. Jadi Tuhan menjaga, memelihara, merawat, dan menjamin orang benar, karena segala keinginan orang benar akan dipenuhi oleh Tuhan. Yang kedua, komitmen jalan kita di jalan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mewujudkan segala keinginan dan rencana-rencana kita jikalau kita berkomitmen jalan di jalan Tuhan. Tuhan akan memunculkan kebenaran dan keadilan di dalam hidup kita jikalau kita menghadapi hambatan, kesulitan, dan tantangan, dan kemudian ada orang fasik yang mengganggu kita, maka Tuhan sendiri akan menjadi pembela kita. Dia akan memunculkan kebenaran dan keadilan bagaikan fajar. Yang berikutnya, bagian 3, kita akan beristirahat tenang di dalam Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Kita dinasihatkan oleh pemazmur agar jangan resah karena banyak orang jahat yang lebih kaya daripada orang saleh. Banyak orang fasik yang hidup di dalam kemakmuran karena hasil korupsi. Pemazmur menasihatkan kepada kita untuk berhenti dari amarah, supaya kita jangan murka dan jangan gelisah, jangan gundah gulana, jangan khawatir, karena itu hanya akan menyebabkan kerugian belaka. Itu sudah terbukti ya saudara. Pada saat-saat pandemi seperti ini, janganlah kita mengumbar-ngumbar emosi kita, tetapi mari, apapun yang terjadi, hati kita tetap gembira, karena dikatakan hati yang gembira adalah obat. Itu sudah terbukti. Yang bagian kedua adalah bagaimana pemazmur menjelaskan atau mengeksposisi orang-orang yang jahat dibandingkan dengan orang yang benar. Itu terdapat di sepanjang ayat 9 sampai 26. Mula-mula kita perhatikan akhir dari orang fasik, 9 ayat 9 sampai 17. Orang fasik akan disingkirkan dan tidak ada lagi, ya, diumpamakan seperti besarnya bagaikan pohon aras Libanon, tetapi karena dia jahat, dia fasik, maka ketika pemazmur lewat, tidak ada lagi pohonnya karena sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Sementara mereka yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sudah diingatkan oleh pemazmur, jangan pernah iri hati kepada para orang jahat yang makan hasil dari korupsi, yang menipu dan kemudian yang menindas orang miskin, karena mereka hanya berjaya sebentar saja, karena lawannya adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan membela orang miskin, Tuhan juga membela orang yang benar, sehingga orang benar akan selama-lamanya menikmati berkat Tuhan di negeri. Makanya dikatakan orang yang lembut hati akan mewarisi negeri, atau orang yang lembut hati akan memiliki bumi. Nah, itulah janji Tuhan pada orang-orang yang benar. Orang yang lemah lembut betul-betul akan mewarisi negeri dan menikmati kelimpahan kedamaian, karena harapannya hanya tertuju kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memprovidensia, Tuhanlah yang memelihara hidup orang-orang benar. Orang yang jahat akan dikalahkan meskipun mereka merencanakan melawan keadilan dan dengan kertakan gigi. Usaha yang sangat besar akan mereka lakukan untuk melawan kebenaran, tetapi Tuhan tertawa dari surga melihat usaha orang fasik yang sia-sia, karena Tuhan melihat hari mereka yang akan datang, yakni kebinasaan. Karena keadilan Tuhan berbicara, dan orang yang berlaku fasik pasti akan dihukum. Meskipun senjata mereka melawan orang miskin dan benar, jadi orang miskin ditindas, sehingga mereka lah yang akan dibela oleh Tuhan. Orang miskin akan dibela oleh Tuhan, orang benar, orang saleh akan dibela oleh Tuhan. Sementara orang fasik akan ada tanggal mainnya, dia akan dilenyapkan dari muka bumi ini, yang telah mereka tarik dan dibuang dan dibunuh. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh orang fasik, yakni mereka sudah
membuat banyak orang sengsara, mereka banyak membuang berkat, mereka juga banyak membunuh orang-orang saleh. Tetapi ingat, akan ada hari pembalasan dari Tuhan untuk mereka yang berlaku lalim. Mereka yang akan masuk ke dalam hati mereka dan mereka akan mengalami kehancuran sendiri. Jadi orang lalim, orang yang jahat, orang yang fasik akan mengalami kehancuran karena senjata itu akan menikam dadanya sendiri dan mereka akan hancur karena bumerang senjata makan tuan. Sedangkan kekayaan orang fasik itu sesungguhnya adalah kemiskinannya. Walaupun gayanya adalah seperti orang yang paling kaya di seantero dunia, tetapi justru kekayaan orang fasik sesungguhnya adalah kemiskinannya yang luar biasa. Lengan orang jahat akan dipatahkan, Tuhan akan mendukung orang-orang benar. Bagian B, kecepatan orang yang benar ada di dalam ayat yang ke-18 sampai 26. Tuhan mengetahui hari-hari orang benar. Warisan mereka akan selama-lamanya. Mereka tidak akan malu pada waktu ada kejahatan ataupun ada malapetaka ataupun kecelakaan tiba, karena Tuhan akan meluputkan mereka. Mereka akan dipuaskan pada hari-hari kelaparan, karena Tuhan sudah berjanji orang yang lembut hati, orang-orang saleh akan mewarisi negeri. Mereka akan mewarisi bumi ini, mereka akan memiliki bumi. Ini adalah tema yang terus berulang yang dikatakan oleh pemazmur bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati bagi orang-orang yang saleh. Orang yang fasik dan musuh Tuhan akan binasa. Mereka akan lenyap seperti kemenangan padang rumput, karena rumput itu mekar pada pagi hari, tetapi pada malam hari ataupun sore hari mereka sudah lisut dan layu. Mereka akan lenyap seperti asap. Orang benar menunjukkan belas kasihan dan memberi, orang fasik yang meminjam dan tidak membayar, karena mereka yang diberkati oleh Tuhan akan mewarisi negeri, sementara mereka yang dikutuk olehnya akan disingkirkan. Jadi segala kejahatan, segala kesombongan dan juga segala keserakahan orang jahat ketika meminjam dan tidak mengembalikan itu nanti akan berurusan dengan Tuhan, karena mereka sudah berlaku tidak adil dan mereka semena-mena menindas orang lain, dan dia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Yang keempat, langkah orang baik diperindah oleh Tuhan. Tuhan senang dengan cara orang-orang benar bertingkah laku. Walaupun orang benar bisa jatuh dan tersandung, tetapi dia tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan siap menopang dia setiap saat. Tangan Tuhan yang maha kekar itu akan menopang orang benar kapan saja. Sehingga itulah jaminan Tuhan bahwa ketika orang benar jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Yang ketiga, perlindungan bagi orang yang benar, ayat yang ke-27 sampai 40. Jauh dari kejahatan, lakukan yang baik di negeri, ayat yang ke-27 sampai 33. Karena Tuhan mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang kudusnya. Ini adalah janji sebagai covenant yang tidak pernah batal, karena janji Tuhan memakai kata yang kuat sekali, yakni covenant, yakni di dalamnya ada unsur inisiatif dari Allah, ada unsur pemeliharaan Allah, dan juga ada pelaksananya Allah bersama dengan orang kudusnya. Sehingga tidak sama ketika orang mengatakan I promise you, karena promise, janji biasa dari manusia itu bisa gagal, sedangkan covenant Tuhan, janji Tuhan, tidak ada satupun yang gagal ataupun yang lalai untuk ditepati. Dan Tuhan akan memelihara orang kudusnya, sedangkan orang jahat akan dilenyapkan atau disingkirkan. Orang benar akan mewarisi negeri ataupun memiliki bumi dan akan diam di sana dengan tentram, karena Tuhan memberikan kelimpahan dan memelihara hidup mereka. Kemudian yang bagian berikutnya adalah perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang benar adalah terlepas dari upaya orang jahat untuk membunuh orang benar. Jadi tangan Tuhan yang maha tahu dan juga yang menopang orang benar itu akan melawan orang jahat dan melindungi orang benar. Tuhan tidak akan meninggalkan orang benar di tangannya, dan dia senantiasa memegang teguh orang benar atau menghukum orang yang jahat ketika
orang jahat itu diadili. Nah, sehingga kita melihat perbuatan Tuhan terhadap orang benar dan orang jahat itu berbeda sekali. Orang benar akan dilindungi, sementara orang jahat akan dihukum dan diadili. Orang benar menanti Tuhan dan tetap jalannya, ayat yang ke-34 sampai 36. Tuhan tidak akan meninggalkan, Dia akan meninggikan kita. Tuhan akan meninggikan kita untuk mewarisi negeri ini ataupun memiliki bumi ini. Kita akan melihat ketika orang jahat disingkirkan. Jadi di awal-awal dikatakan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gundah gulana, apalagi sampai marah meluap-luap. Tidak perlu, karena orang jahat sebentar saja jayanya dan setelah itu dia akan lenyap. Bahkan seperti orang jahat itu pernah tumbuh bagaikan sebuah pohon yang besar dengan kekuatan yang besar, tetapi pada suatu saat kita tidak akan menemukannya lagi karena sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa mereka itu mau seberapa banyak pun tidak akan ada lagi karena dia menghadapi tangan Tuhan dan Tuhan akan membinasakan mereka. Perhatikan yang tidak salah dan yang benar. Ini adalah cara Tuhan memelihara orang yang lembut hati ataupun orang-orang salehnya, ayat 37 sampai 40. Mereka akan diberi tanda tidak bercacat. Tuhan akan memperlihatkan bahwa mereka akan tetap tegak berdiri, berbeda dengan orang yang jahat yang akan segera layu dan lisut. Masa depan orang benar adalah kedamaian, masa depan orang jahat akan dihancurkan dan dipotong. Keselamatan orang benar berasal dari Tuhan. Tuhan adalah kekuatan mereka di saat-saat sulit. Tuhan akan membantu dan membebaskan mereka dari yang jahat karena mereka percaya kepadanya. Jadi orang yang benar itu bersyukur kepada Tuhan ketika dia dibelenggu oleh yang jahat, ketika dia menghadapi kesulitan. Tuhan sendiri akan mematahkan belenggu itu dan melepaskannya, menikmati kedamaian bersama-sama dengan Tuhan. Kesimpulannya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Jadi pemazmur di dalam mazmurnya itu mengutip ataupun merupakan nubuatan yang akan diucapkan oleh ucapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lah yang mengatakan di dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi sama dengan mewarisi negeri, yakni Tuhan akan membiarkan kita berdiam di negeri, artinya umur kita akan panjang menikmati hidup kedamaian dengan Tuhan dan kita akan melihat orang jahat satu persatu disingkirkan. Kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu banyak sehingga kita disebut orang yang berbahagia. Kita jangan pernah memelihara iri hati terhadap orang yang fasik, karena orang fasik akan dilenyapkan. Berbahagialah menjadi orang yang lembut hatinya, karena akan mewarisi negeri. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita tetap bersuka cita dan peliharalah kelembutan hati kita, kerendahan hati kita, karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang demikian. Selamat mewarisi negeri, selamat memiliki bumi, karena kita adalah orang yang lembut hatinya. Shalom.